Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Red Hat. Pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan lab yaitu mengelola host Linux dan menggunakan perang sistem. Itu bertujuan untuk menggunakan Red Hat RHL System Roles Storage peran untuk membuat, memformat dan memasang volume LVM secara persisten pada host yang dikelola. Dan buat pengguna dengan sudo akses serta mengkonfigurasikan peraturan jaringan pada host yang dikelola dan kumpulan fakta Ansible terkait pada jaringan serta jadwalkan peran core. Baik, langsung saja di sini kita akan menjalankan labnya terlebih dahulu dengan perintah lab start review cr3. Kita tinggal salin lalu kita tempel. Baik, selanjutnya di sini spesifikasi. Jadi ini yang kita bahas selanjutnya. Baik, untuk pada langkah pertama di sini kita diperintahkan untuk menginstal RHL System Roles dari Red Hat RHL System Roles 1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory pada proyek ini. Baik, pertama kita di sini akan beralih ke mode review cr3-nya dengan perintah cd/review cr3. Selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menggunakan Ansible Galaxy perintah untuk menginstal Red Hat RHL System Roles koleksi dari Red Hat RHL System Roles 1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory, yaitu dengan menjalankan perintah Ansible Galaxy collection install /Red Hat RHL System Roles yaitu 1.19.3 garis terus collection. Tinggal kopikan langsung. Baik, untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama storage.yml yang menggunakan Red Hat RHL System Role Storage, yaitu untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dan web server kelompok yang ditentukan oleh file inventaris di directory. Selanjutnya di sini buat grup yang bernama vgweb pada /dev/vdb perangkat penyimpanan. Misalnya buat volume nama lv content yang berukuran 128 MB dari vgweb group volume format dengan nama xfs dan terpasang di /var/www/html/content pada directory. Dan juga untuk membuat volume bernama lv upload yang berukuran 256 MB dari vgweb group volume dengan format xfs dan pasang pada /var/www/html/upload pada directory. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat
playbook dengan nama storage.yml dengan perintah vim storage.yml. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada perintah di sini disuruh untuk membuat web server kelompok dan terapkan REDHL sistem roles storage barang. Kita tinggal copy kan, lalu kita pastekan. Baik, selanjutnya di sini diminta untuk menentukan storage pool dengan variabel yang ditetapkan nama grup volume ke VGWeb dengan jenis ke LVM dan di disk untuk menggunakan /dev/vdb pada perangkat, yaitu storage pool dengan nama VGWeb dengan tipe LVM, disk yaitu /dev/vdb. Selanjutnya di sini tentukan volume variabel dalam storage pool. Volumenya dengan seperti yang diperintahkan sebelumnya, yaitu meminta membuat LV content dengan berukuran 128 MB dengan jenis file XFS dan terpasang pada /var/www/html/content. Pada 2.5 buat volume logis dalam volume dengan nama LV upload dengan ukuran 256 MB, jenis sistem file yaitu XFS dan terpasang pada /var/www/html/upload. Nah, baik, selanjutnya kita di sini tinggal mengaliknya saja yang sudah lengkap. Nah, benar isi ini. Kita pastekan. Lalu kita skip titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Baik, selanjutnya di sini kita diminta untuk menjalankan playbook dengan nama storage.yml yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu dengan perintah Ansible navigatoran /mstudio, yaitu untuk menampilkan output pada storage.yml. Setelah selesai menjalankan storage.yml, selanjutnya kita di sini diperintahkan untuk membuat playbook dengan nama devuser.yml yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server grup inventaris pada playbook, yaitu kita untuk menetapkan kata sandi untuk developer pengguna pwh variabel yang tersedia dalam password.yml.
Baik, kita langsung saja di sini akan membuat playbook dengan nama devuser.yml dengan perintah vim spasi devuser.yml. Enter. Klik I, masuk ke mode insert. Lalu di sini kita akan menambahkan file, yaitu untuk mengakses pada password.yml yang diperintahkan sebelumnya. Kita akan menambahkan tags pada playbook. Baik, selanjutnya kita di sini disuruh menambahkan tags pada playbook user, yaitu enable bulletin group dengan membuat web dev group untuk manage hostnya itu dengan perintah pastikan. Selanjutnya di sini tugas kedua yaitu menggunakan Ansible Kotlin user module tersebut digunakan untuk user module untuk membuat developer pengguna di host yang dikelola. Pengguna harus menjadi anggota webdev group, yaitu dengan perintah di bawah ini. Di sini untuk namanya itu create user akun dengan Ansible Kotlin user dengan nama developer untuk grup webdev. Pada passwordnya yaitu pwhash. Selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menambahkan atau menggunakan Ansible Kotlin line infly modul untuk mengubah sudo berkas konfigurasi dan memungkinkan webdev anggota grup untuk menggunakan sudo tanpa kata sandi pada host yang dikelola. Gunakan valid parameter untuk memvalidasi entry baru, yaitu dengan menjalankan perintah di bawah ini. Baik, di sini untuk namanya itu modify sudo config. Kalau untuk member pada /etc/sudo /webdev dengan state reset itu dengan kriteria untuk benar pada mode 0440 pada line webdev itu all tanpa password. Setelah itu kita tekan escape.
kemudian titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Baik, pada langkah 4 kita di sini meminta untuk menjalankan dev user playbook guna untuk melakukan verifikasi, yaitu dengan perintah Ansible navigatoran studio out files dengan dev user.yml, yaitu file id at prompt, yaitu untuk dimintai passwordnya. Kita langsung copy saja. Lalu enter. Di sini diminta file passwordnya yaitu Red Hat. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk masuk ke mode server A. Selanjutnya di sini kita diminta untuk masuk ke server A dengan perintah SSA develop add server A. Kita langsung copy. Setelah itu kita minta diubah pada root user dan konfirmasi tidak ada password, yaitu dengan perintah sudo i. Selanjutnya kita diminta untuk keluar dari server A, itu dengan perintah exit. Kemudian kita exit lagi sehingga kembali ke student workstation review CR3. Selanjutnya pada perintah 5 kita disuruh membuat playbook dengan nama network.yml yang menggunakan Red Hat RHL System Roles Network untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host dikelola dalam web server grup inventaris dengan IP 172.25.250.45/24. Pada langkah 5.1 itu membuat playbook dengan nama network.yml. Kita langsung membuat network dengan perintah vim spasi network.yml. Jadi untuk masuk ke mode insert. Selanjutnya di sini untuk memasukkan nama IC-nya yaitu configuration dengan host web server, untuk rolesnya itu Red Hat RHL system roles.network. Setelah itu escape titik 2 wiki untuk simpan dan keluar.
Baik, selanjutnya di sini pada berkas/home/student review CR3 collection, itu pada network RMD, MD-nya itu untuk setting the IP konfigurasi bagian dalam readme.md berkas dan tentukan variabel yang diperlukan untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan dengan IP 172.25.25.250.45, yaitu dengan perintah get slash collection slash ansible collection slash redhat slash rhl system roles slash roles slash network slash readme.md. Baik, langsung saja kita akan menjalankan perintahnya. Jadi kita akan melihat pada network connection-nya, yaitu pada setting the IP konfigurasinya itu pada network setting untuk nama ETH dengan TP internet dengan IP router matrix 100, DHCP 0, DHCP 4 ini itu same hostname itu 0, gateway 4-nya yaitu dengan IP 192.0.22.1 untuk DNS-nya ini. Lalu untuk address-nya yaitu 192.0.2.3/24. Baik, kita langsung saja untuk melanjutkan pada langkah 5.3, yaitu kita akan membuat group var slash web service, itu dengan perintah mkd pv group var slash web server untuk menentukan variabel peran, karena nilai variabel berlaku untuk host di web server group host. Jadi kita perlu membuat file di group var atau web server di directory. Baik, kita akan membuatnya terlebih dahulu dengan perintah kadir pv group var slash web server. Kita langsung pastekan. Lalu enter. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat playbook dengan nama vars.yml, yaitu kita perlu membuat file var.yml pada group var slash web server, yaitu dengan perintah vim spasi group var slash yaitu var.yml. Nah, enter. Ketiknya untuk masuk ke mode insert. Lalu di sini untuk koneksi jaringannya itu dengan nama ETH1 dengan jenis internet yang sebelumnya kita perlihatkan dengan IP, yaitu alamat IP-nya 172.25.250.45/24. Ya, kita langsung kopikan saja dan kita pastekan. Lalu kemudian escape, kemudian titik 2 wk untuk simpan dan keluar. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menjalankan
network.yml-nya playbook yang telah kita konfigurasi pada ETH1 jaringan host pada web server di inventory group, yaitu dengan perintah ansible navigatoran slash m studio, yaitu untuk menampilkan output pada network.yml. Karena di sini terjadi kesalahan pada yang konfigurasi ini, kita akan kembali ke network.yml. Kita akan mengecek karena di sini kita salah masukkan ada huruf i, kita hapus saja i, kemudian kita escape Alt 2 wiki. Selanjutnya kita akan menjalankan ulang, yaitu ansible navigatoran mstudio network.yml. Setelah selesai, di sini terdapat tags, yaitu RHL System Rules Network, yaitu pada ETH1, connection ETH1. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan perintah 6, yaitu membuat playbook dengan nama log.rotate.yml untuk menyiapkan kerjaan cron sistem dengan nama yang digunakan ansible putline cron untuk membuat /etc/cron d/rotate web. Baik, langsung saja kita akan membuat playbook dengan nama log.rotate.yml. Karena di sini diperintahkan untuk harus menjalankan rotate f/etc/logrotate /httpd, perintah untuk merotasi log dalam /var/log/httpd pada directory. Baik, langsung saja kita akan membuat vim spasi logrotate. Lalu kemudian enter, kemudian masuk ke mode insert. Jadi pada untuk baris pertamanya di sini dengan nama pekerjaan cron itu berulang dengan host server web, dan pada 6.2 tentukan yang menggunakan Ansible Kotlin cron modul untuk menjadwalkan pekerjaan cron yang berulang. Yaitu pada 6.3 itu mengkonfigurasikan pekerjaan untuk dijalankan setiap malam pada tengah malam. Dan yang pada 6.4 yaitu menggunakan cron file parameter untuk membuat pekerjaan etc/cron d rotasi web pada sistem cron, bukan milik pengguna individual. Kita langsung kopikan saja. Kemudian skip Alt 2 wiki untuk simpan dan keluar. Baik, untuk selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menjalankan Ansible navigatoran sintaks untuk mengecek
dan verifikasi playbook yang sebelumnya apakah terjadi error atau tidak dengan perintah Ansible Navigatoran. Itu stdout untuk menampilkan output pada log rotate.yml, kemudian garis 2 sintaks untuk mengecek. Setelah kemudian enter. Selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menjalankan log rotate.yml playbook, yaitu dengan perintah Ansible Navigator /mstdout log rotate.yml. Kemudian enter. Selanjutnya kita diperintahkan untuk memverifikasi /etc/cron .d/rotasi web dengan perintah ssh develop server a /get/etc/cron d/rotasi web. Kita langsung kopikan saja. Kita pastekan. Kemudian enter. Untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat playbook dengan nama site.yml, yaitu untuk mengimpor semua playbook sebelumnya yang kita buat, yaitu storage.yml, devuser.yml, network.yml, dan loadrotate.yml. Kemudian kita diminta untuk menjalankan site.yml. Baik, langsung saja kita akan membuat playbook dengan nama site.yml, itu dengan vim spasi site.yml. Kemudian masukin untuk mode isir. Di sini untuk masukkan konfigurasi pertama pada storage on web server, itu Ansible Python import playbook, itu storage.yml. Yang selanjutnya di sini dengan nama create local user, yaitu pada devuser.yml. Dan yang di sini selanjutnya dengan nama nic konfigurasi, yaitu pada network.yml. Dan recurring cross job Ansible Python, yaitu import pada playbook dengan log rotate.yml. Langsung kopikan saja. Lalu kita pastekan. Setelah itu escape .2 wiki. Baik, untuk perintah selanjutnya di sini kita akan menjalankan playbook dengan nama site.yml untuk mengetahui, dan di sini diminta untuk memasukkan password dengan perintah vol id at prompt. Baik, kita langsung salin. Kita pastikan. Kemudian untuk file passwordnya yaitu Red Hat.
baik untuk perintah selanjutnya evaluasiin yaitu dengan perintah lab grade untuk melihat grade review pada CR3. Baik, untuk langkah terakhir di sini kita akan mengakhiri lab yaitu dengan perintah lab finish review CR3. Tinggal salin lalu kita pastekan, kemudian enter. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan dan praktik tentang Red Hat, yaitu pada lab mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.